Oke. Selamat pagi, Dek Dina. Senang sekali Dek Dina mau bertemu saya dengan secara virtual. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik Bu. Gimana Bu Ipung? Sehat Bu? Alhamdulillah, meskipun ini ya banyak tugas ya, Dek ya, akhir-akhir ini luar biasa. Tetapi ini Eh, saya pengen ngobrol ini sama Dek Nina nih. Apa nih Bu yang bisa dibantu? Nah, ini loh, Dek. Ya, Eh, ini apa? Saya nih eh, ingin mengutarakan ya unek-unek saya. eh, Terkait dengan lingkungan ini loh, lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah saya yang akhir-akhir ini tuh eh, kesadaran istilahnya untuk kebersihan tuh agak menurun, Dek. Padahal itu kan sekolah kami tuh eh, akan mengadakan lomba adiwiyata, bahkan ya. akan sampai ke nasional gitu loh, Dek. Lalu gimana? Nah ini saya Jadi ini, ya gimana? nah ini Dek, nah saya tuh kepikiran apa ya yang bisa saya itu ya saya upayakan agar itu bisa apa ya istilahnya kembali seperti dulu ini kan apalagi musim kemarau ya Dek. Musim Iya betul. kemarau itu ini kendala air untuk permasalahan di sekolah kami itu memang salah satu kendala utama Dek. Jadi Oke. airnya tuh asin kan begitu. Jadi kalau dipakai untuk siram-siram itu kan kurang bagus ya. Maka kami untuk sumber air yang utama itu mengandalkan PDAM Dek. Hmm. Jadi gimana nih Bu? Kita mau ngobrolin tentang apa lingkungannya Bu Ipung ya lingkungan di sekolah yang kurang air. Terus selain kurang air apa nih? Ini yang mau titik titik fokusnya kita mau diskusikan. Nah ini Dek, karena ini akhir-akhir ini tuh kan eh, cuaca sangat panas itu sampah botol di ini. Oh, Sampah sama botol tuh botol. iya banyak sekali lah itu kan Hmm, kendala juga toh Dek. Kendala eh, yang dihadapi apalagi sekolah kami itu kan ingin menghadapi lomba adiwiyata tingkat nasional ya. kan gitu. Jadi kalau boleh saya simpulkan ya Bu Ipung bingung, bukan bingung, sih, mungkin resah ya dengan kondisi lingkungan panas cuacanya, terus sampah botolnya tambah banyak, padahal Ibu mau adiwiyata. Terus hasil akhir dari yang Ibu harapkan nanti setelah kita ngobrol ini apa nih Bu? Ya kepengennya sih eh, sekolah saya lingkungannya menjadi indah lagi, Dek, menjadi kondusif, nyaman, terus bersih, istilahnya eh, K3-nya tuh betul-betul itulah eh, Jalan betul-betul ya. jalan, betul-betul jalan ini. Nah, ini kan kendalanya masih itu, Dek. Ya. Karena cuaca seperti ini jadi banyak tanaman-tanaman itu yang semula tuh bagus-bagus karena cukup air itu sekarang tuh jadi maaf ya, jadi Iya. agak loyo bahkan ada yang mati seperti itu, Dek. Oh gitu. Berarti kalau kendala itu kan Bu, maksudnya susah nih ya. Terus kira-kira dari kendala tadi air, sampah yang banyak karena semakin banyak anak yang apa namanya minum air botol kemasan. Berarti ini ada dua masalah nih Bu yang apa bisa digarisbawahi tentang gimana itu air, ketercukupan air untuk pemeliharaan tanaman sama sampah-sampah botol yang apa semakin banyak gitu. Mm, 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 Kira-kira mm. apa namanya kalau situasinya seperti itu berpengaruh ya Bu di nilai adiwiyata Bu. Halo, halo, halo. Halo, ngelek lagi. Nggak apa-apa, dilanjutin aja. Berarti gini Bu, tadi kan jenengan pengen lingkungan bersih, terus karena ada saat ini kendalanya adalah apa air ya kan untuk memelihara lingkungan sama botol yang tambah banyak. Nah, kalau kita skala nih Bu, kondisi masalahnya Bu Ipung saat ini tuh kalau di skala dari 1 sampai 10 skalanya posisinya di mana?
Ya masih dari pemahaman? itu dia masih masih nggak begitu parah banget sih. Kira-kira ya di Kondisi perasaannya ranking Ibu loh saat ini loh. mm, Kondisi perasaannya Ibu. masih di 5, 5. Eh, Kalau dulu kan di posisi 3 ya, Dek. Karena betul-betul apa eh, sekolah kami betul-betul melaksanakan program yang istilahnya bisa mendukung adiwiyata kita. Bahkan eh, kita ikut juga USGR ya, UNES istilahnya Green School Ranking. Kita bahkan menjadi performa terbagus ya, ya istilahnya nomor 3 Keren. lah gitu. Ya. Iya, Tapi karena kendala ini tapi jadi ini ya. karena kendala ini ya, karena mungkin cuaca ini maka anak-anak itu banyak yang pakai sampah botol itu terus terbuang percuma gitu. Nah, itu deh permasalahan utamanya. Terus menurut Ibu, dengan adanya permasalahan tadi, Ibu ada ide-ide enggak? Mungkin ya pastinya ada lah Eh, pikiran apa gitu. iya, iya, Aset apa yang Ibu bisa manfaatkan gitu loh. Pasti ada kan potensi-potensi di ada. sekolah atau apa. Mm. Eh, eh. Salah satu potensinya yaitu saya ambil yang sosial ya, Dek ya. Eh, Gimana itu, Bu? Kami itu melakukan kerjasama, ya, kolaborasi dengan pihak luar terkait dalam pengolahan sampah ini ya, Dik ya. Eh, jadi sekolah kami itu ada istilahnya program bank sampah, di mana bank sampah itu kita kelola dengan pihak luar, terutama Kelurahan Magersari. Jadi situ, terus ada juga kita mendatangkan pengepul itu ya, Dik ya, untuk dijual seperti itu. Jadi di setiap kelas itu ada istilahnya donasi sampah, ada donasi kertas. Nah, tujuannya biar lingkungan kita itu menjadi bersih lagi seperti itu. Itu Oh, sudah digagas oleh tidak hanya kami ya, tentunya ya semua andil bagian seperti itu. Cuma kondisinya ya memang seperti ini. Kalau dulu betul-betul istilahnya di tiga ini agak menurun ya karena kondisi lingkungan yang seperti ini ya. Nah itu. Nah alternatif yang lain itu eh, saya ingin itu loh Dek, anak-anak membawa botol tumbler. Jadi itu secara konsisten, konsisten membawa tumbler. Karena apa? Karena dengan tumbler itu kan bisa isi ulang, nggih. Jadi biar sampah botolnya itu tidak banyak seperti itu. oke. Ada lagi, Bu, untuk tadi yang apa namanya? Tanaman itu gimana yang masalah air? Kalau Ada tanaman rencana itu apa? rencananya ini Dek, memanfaatkan air limbah cuci tangan. Air Oh, limbah cuci tangan, iya. Itu cukup kan ya. eh, cukup. Jadi di situ kan tentunya yang tidak mengandung air sabun loh, Dek. Iya. Itu bisa digunakan untuk siram-siram itu ya. Eh, Alternatif lainnya, anak-anak diminta untuk membawa air dari rumah, meskipun itu hanya botol kecil seperti itu. Kalau setiap hari anak-anak membawa, menyiramkannya kan bisa untuk istilahnya menghemat pengeluaran di pembelian air, kan begitu, Dek? Iya, bagus tuh Bu usulannya. Jadi memanfaatkan aset yang ada di sekolah, tidak apa ya, tidak menggunakan banyak budget kan. Kalau sekolah kan kalau sudah urusan budget itu suka pusing. Oke. Iya, betul, Eh, betul. tapi bagaimana caranya memastikan anak-anak itu mau bawa air dari rumah, Bu? Cara memastikannya itu biasanya kami bersinergi nggih, Bu Dik, ya. Tentunya program ini tidak akan bisa berjalan sendiri tanpa adanya peduli dari rekan-rekan yang lain, kan begitu. Jadi istilahnya kami sering mengingatkan untuk anak-anak sebaiknya membawa tumbler dari rumah, kan begitu. Sebaiknya membawa bekal dari rumah. Jadi untuk meminimalisir sampah-sampah botol itu tidak berserakan. Terus setelah eh, setiap hari Selasa dan Sabtu itu ada program pemilahan, istilahnya pemilahan sampah itu memang setiap hari, Dek. Tapi nanti hari Selasa dan Sabtu itu sampah-sampah botol itu istilahnya disetor, dikumpulkan ke penanggung jawab untuk bisa istilahnya Halo.
yang ada di kelurahan ya. Itu salah satu alternatif yang Eh, mungkin bisa membantu ya, Dek ya. jadi sebenarnya hal-hal tadi itu sudah dilakukan di sekolah Bu Ipung, ya tapi apa namanya seperti bawa tumbler, bawa apa air botol untuk siram-siram gitu. Mungkin cuma saat ini intensitasnya saja yang berkurang gitu ya Bu ya. Halo. Iya, betul. Nah, berarti Iya, betul. harus ini ya harus memunculkan kesadaran dari si anak ini Bu untuk lebih bisa menyepakati apa yang apa namanya sudah diputuskan gitu. Itu nggak sih Bu? Halo, halo. Halo. Ya, oke. Bu Ipung, kalau tadi kan apa namanya itu program yang langsung menyasar pada kebersihan dan lingkungan. Mungkin ada nggak hal-hal lain atau tambahan lain yang bisa membuat anak-anak itu bersemangat untuk bisa lebih peduli dengan lingkungannya? Kan tadi sudah apa bawa apa namanya bekal, bawa tumbler, terus apa namanya bawa air gitu. Mungkin ada hal-hal lain yang terpikirkan oleh Bu Ipung yang itu membuat mereka tuh lebih semangat gitu untuk bisa lebih perhatian dengan lingkungannya. Iya, yang penting di langkah yang pertama kami membuat kesepakatan kelas. Ini, Oh, jadi setiap kelas itu ada kesepakatan kelas. Jadi mana kesepakatan kelas itu kan berisi nilai-nilai kebajikan ya, Dek. ya. Eh, Fungsinya salah satunya adalah untuk meningkatkan kesadaran, motivasi intrinsik yang berada dari anak itu sendiri. Sehingga dengan motivasi intrinsik anak itu menjadi sadar. Oh, bahwa tanggung jawab untuk menjaga lingkungan kelas, lingkungan sekolah, untuk menjadi lingkungan yang impian menjadi impian kita itu adalah tanggung jawab seluruh komunitas sekolah. Jadi tidak hanya tanggung jawab istilahnya Pak Kebun saja, tetapi juga tanggung jawab murid dan sebagainya, seperti termasuk guru kan situ, seluruh ekosistem sekolah seperti itu, Dek. Hmm. Berarti bagus tuh Bu, sudah ada tambahan lagi kesepakatan kelas yang apa namanya yang dilakukan. Artinya hal-hal tersebut sudah mau apa berjalan, tinggal bagaimana eh, lebih lebih intens atau lebih konsisten gitu kan ya Bu ya. Hmm. Ya. Bu Ipung, bagus yang dilakukan di Bu Ipung, ada upaya-upayanya keren itu. Ada lagi nggak yang mau ditambahkan? Saya terasa eh, sementara itu dulu. Yang penting kan pengimplementasiannya ya, Dek ya. Ah, Kalau betul. betul, sementara itu, saya rasa itu yang penting dari apa yang sudah ada program-program itu dapat terimplementasi secara baik. Itu saya rasa sudah bisa meningkatkan harapan saya seperti istilahnya 4 bulan yang lalu kan seperti itu, Dek. Iya, iya. Terus gimana nih kan nih sudah ada sebenarnya sudah ada action, tapi ibu-ibu masih pusing gitu kan dengan kondisi lingkungan dan tadi kita sudah ngobrol ada eh, ada sebenarnya kesepakatan kelas, ada yang bawa air kayak gitu. Terus rencana tindak lanjut setelah ini untuk peningkatan gimana Bu rencananya mau mau apa ini? Mau di gimana ini Rencananya biar ya apa yang sudah didesain itu bisa berjalan terus gitu. Rencana tindakan selanjutnya apa ini, Bu? ya intinya rencana selanjutnya ya aksinya itu konsisten, Dek. Kata kuncinya konsisten. Iya, konsisten. Jadi penerapan itu dapat dilakukan dengan baik jika kolaborasi berjalan dengan baik, kita bersinergi secara konsisten mewujudkan tujuan kita untuk dapat lolos ya, Dek. Doakan ya, Dek ya. Oke, oke. Dalam waktu dekat ini sekolah kami ingin melakukan lomba adiwiyata tingkat nasional. Bahkan ada pembagian-pembagian istilahnya pokja ya untuk mensukseskan tujuan ini gitu, Oke. Dek. Terima kasih Eh, banyak loh, Dek. iya. Jadi setelah ini nih, kalau Bu Ipung sendiri, kalau dia di Yata Pokja apa, Bu? Saya konservasi air. Oh, konservasi air. Kebetulan nih ya. Oh, kebetulan Iya, konservasi air. Oke, Bu iya. Ipung, dari apa yang sudah kita bicarakan, terus rencana-rencana apa yang apa
yang sudah jenengan mau jalankan itu kira-kira siapa nih yang akan jenengan ajak kolaborasi agar ini bisa apa yang jenengan bayangkan dan impikan tadi itu bisa jalan gitu. Siapa saja yang bisa jenengan ajak kolaborasi? Ya tentunya semua warga sekolah, Dek. Kita nggak bisa istilahnya bekerja sendiri itu nggak bisa. Kita butuh dukungan semua pihak, ekosistem sekolah, nggih. Tentunya dengan memanfaatkan aset-aset yang ada kan seperti itu, Dek. Terutama dukungan rekan-rekan, dukungan murid, bahkan yang terpenting adalah kepala sekolah sebagai pemimpin Oh, itu. gitu. Oke, Anda. Bu Ipung. Dari kita ngobrol nih, kalau Bu Ipung bisa menyimpulkan apa yang Bu Ipung dari hasil kita ngobrol nih, apa yang Bu Ipung dapatkan? Hmm. Yang pertama ya, Dik ya, Ya, saya merasa lega yang jelas plong. Karena unek-unek saya itu bisa plong, bisa tersampaikan, kan begitu ya. Terus yang kedua, untuk bisa mencapai tujuan yang kita harapkan, yaitu lingkungan yang istilahnya eh, bersih, indah, nyaman, sehingga kondusif untuk mampu apa ya, menciptakan belajar yang optimal, sehingga murid itu dapat berprestasi, bisa tumbuh sesuai karakter yang baik. Itu ternyata perlu pembiasaan-pembiasaan positif yang harus kita tanamkan seperti itu, Dik. Istilahnya jangan lelah untuk mengingatkan, jangan takut dianggap jueh kalau itu untuk kebaikan anak kan seperti itu. yes. Gimana Bu rasanya sudah lega kan ya kalau setelah kita ngobrol-ngobrol ini? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Eh, Terima kasih loh, Dek. Waktunya. Alhamdulillah kalau ada manfaatnya bisa ada manfaatnya gitu. Oke Bu Ipung, ada lagi yang mau disampaikan? Halo, halo Bu Ipung, ada lagi yang mau disampaikan? Halo Bu Ipung. Gimana Bu Ipung untuk apa namanya percakapan hari ini mudah-mudahan bermanfaat, bikin lega. Amin, amin, Senang amin. banget bisa bantu Bu Ipung ngobrolin siang ini. Oke. Amin, alhamdulillah. Terima kasih banyak ya, Dek ya. Salam, Sama-sama Ibu. hmm, salam buat suami ya. Siap, Semoga siap. sehat selalu. Sama-sama ya. Nggih, nggih. Sehat-sehat juga Bu. Dek Ya. Nina juga sehat ya, Amin, biar kita amin Bu mampu Ipung. Selesai. ya mampu menjalani hari-hari yang Amin. istilahnya butuh energi ekstra ini ya. Ya, amin, Kita amin. juga mampu istilahnya mengimplementasikan hal-hal baik ya Oke, sehingga siap Bu. bermanfaat bagi semuanya. Baik, siap, Terima siap. kasih. Ya, Selamat siang. ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.